Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidul Azhar. Saya akan meneruskan presentasi dari saudara Dwi Swastio, yaitu tentang notasi IRD. Notasi IRD ada 4 jenisnya. Yang satu, entitas atau entity. Yang kedua, relationship atau relasi atau hubungan. Yang ketiga, link. Dan yang terakhir adalah atribut. Yang pertama yaitu entity atau entitas. Ada 2 macam entitas, yaitu entitas kuat atau entity dan entitas lemah atau weak entity. Yang pertama entity, gambarnya seperti ini. Kegunaannya adalah entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya, atau entitas yang memiliki atribut kunci atau key, atau entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan entitas yang lainnya. Instansiasi entitas kuat selalu memiliki karakteristik yang unik disebut identifier, atau sebuah atribut tunggal atau gabungan atribut-atribut yang secara unik dapat digunakan untuk membedakannya dari entitas kuat yang lain, contoh entitas anggota. Dan yang kedua adalah weak entity atau entitas lemah, gambarnya seperti ini. Kegunaan dari entitas yang kemunculannya tergantung pada keberadaan entitas lain dalam suatu relasi, atau entitas yang biasanya berasal dari atribut atau entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada keberadaan entitas yang lainnya atau multi value pada entitas lain. Entitas lemah tidak memiliki arti apa-apa dan tidak dikehendaki kehadirannya dalam diagram IR tanpa kehadiran entitas di mana mereka bergantung. Entitas di mana entitas lemah bergantung di mana identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifier sendiri. Secara umum dalam diagram IR, entitas lemah memiliki atribut yang berperan sebagai partisi identifier atau identifier yang berfungsi secara sebagian. Contohnya adalah individu yang meliputi pegawai, pelanggan, mahasiswa, dan distributor. Yang kedua adalah tempat yang meliputi ruang, bangunan, kantor, lapangan, dan kampus. Dan yang ketiga adalah objek yang meliputi buku, motor, paket software, produk. Dan yang keempat, peristiwa yang meliputi pendaftaran, pemesanan, dan penagihan. Dan yang kelima, konsep yang meliputi rekening dan kualifikasi. Selanjutnya notasi IRD yang kedua, yaitu ada 2 macam relasi atau hubungan, yaitu relationship dan identifying relationship. Gambar dari relationship menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya relasi yang kedua, yaitu identifying relationship. Identifying relationship, gambarnya seperti ini. Identifying relationship, relasi yang menghubungkan entitas lemah dengan owner. Selanjutnya notasi IRD yang ketiga, atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas atau karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Ada 5 jenis atribut, yaitu atribut simple, atribut primary key, atribut multi value, atribut komposit, dan yang terakhir adalah atribut derivatif. Yang pertama, atribut simple. Gambarnya seperti ini, atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal. Yang kedua, atribut primary key. Gambarnya seperti ini, atribut primary key. Yang ketiga, atribut multi value. Gambarnya seperti ini, atribut multi value.
Atribut multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Yang keempat, atribut komposit, gambarnya seperti ini. Atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Dan yang terakhir adalah atribut derivatif, gambarnya seperti ini. Derivatif. Dan yang terakhir, notasi IAD yang terakhir adalah link atau penghubung, gambarnya seperti ini. Link yaitu penghubung relationship dengan entitas atau relationship dengan atribut, dan himpunan entitas dengan atribut yang dinyatakan dalam bentuk garis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah metode pembuatan IAD. Dalam membuat IAD ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Selain itu, kita juga dituntut untuk lebih teliti dalam menentukan identity, relasi, atribut, menghindari terjadinya relasi many to many, dan lain sebagainya. Untuk itu, lihat beberapa langkah berikut agar kita bisa membuat IAD dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hermin Nurul Hati.